Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sekalian pada sehat ya. Jaga kesehatan karena sekarang akhir dari perkuliahan dan beranjak kepada hari libur. Aku mau sharing aja nih tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu komunikasi. Yang tentu saja ilmu komunikasi ini diampuh atau mata kuliah ilmu komunikasi ini diampuh oleh Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pertanyaan pertama. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan merupakan akibat perkembangan otak manusia. Dan itu adalah benar. Karena manusia itu memiliki sistem bahasa simbolik dan abstrak yang sangat kompleks. Nah, ini adalah merupakan sebuah kelebihan juga bagi manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemikiran ini ataupun pola pikir dari manusia itu tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain, hanya terdapat pada manusia saja. Nah, ini terkait langsung dengan perkembangan otak manusia, khususnya korteks cerebral, area Broca dan Wernicke yang memungkinkan manusia berpikir secara tajam dengan merencanakan sesuatu dan menyusun sebuah kalimat. Oke, pertanyaan kedua. Nah, jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, katanya kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan tentu saja uang. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa pernyataan ini adalah benar dan sebagian juga menganggap bahwa ini kurang tepat. Nah, di sini ada 2 poin nih. Yang pertama yang benar dan yang kedua kurang tepat. Nah, yang benarnya dulu deh. Bahwa mengenal diri sendiri adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang komunikator, sehingga dapat membangun kredibilitas adalah dasar menjadi komunikator yang handal. Nah, selanjutnya poin kedua, tidak selalu benar atau kurang tepat bahwa seseorang harus punya kekuatan dan uang. Nah, itu bisa membantu dalam konteks tertentu. Kita ambil contoh seperti kampanye atau media massa. Nah, tapi bukan syarat mutlak. Nah, komunikator itu yang jujur, empatik, paham audien, dan seringkali lebih berpengaruh daripada yang hanya punya kekuasaan atau uang gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Fungsi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa dikenal dengan fungsi komunikasi instrumental. Pernyataan ini dianggap salah
Nah, yang benarnya fungsi interpretatif bukan instrumental. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Ada dua, yaitu fungsi instrumental itu lebih berkaitan dengan penggunaan komunikasi untuk mengendalikan lingkungan atau memengaruhi orang lain. Misalnya nih, memberikan perintah kepada orang lain. Itu adalah salah satu fungsi instrumental, atau bisa jadi permintaan kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu fungsi interpretatif, adalah memberikan penafsiran terhadap peristiwa atau realitas. Itu yang menjadikan perbedaan. Oke, lanjut. Yang keempat, suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Dan itu adalah benar. Karena dalam komunikasi, setiap peristiwa bersifat unik. Karena konteks waktu, tempat, emosi, dan audiens tidak bisa diulangi persis sama. Mungkin ada sedikit perubahan, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang sama itu tidak akan terulang kembali. Yang kelima, banyak masalah atau konflik dapat terjadi, namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab yang mampu meredam itu semua karena berkaitan dengan masalah struktural. Dan ini pernyataannya adalah benar. Karena teman-teman, komunikasi itu membantu menyelesaikan konflik gitu, tetapi tidak menyelesaikan semua masalah yang ada. Nah, jika konflik bersumber dari struktur sosial, ekonomi, ataupun politik, maka perlu pendekatan selain komunikasi saja, tetapi seperti kebijakan atau reformasi struktural. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, yang keempat yaitu gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam komunikasi merupakan gangguan psikologis. Ini adalah benar karena gangguan psikologis mencakup hambatan seperti prasangka, emosi, atau perbedaan persepsi yang memang bakal mengganggu pemahaman pesan, yaitu beda persepsi termasuk di dalamnya. Yang ketujuh, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Ini adalah benar karena gangguan teknik atau teknis mencakup hal-hal seperti kesalahan berbahasa atau pengucapan yang tidak jelas, alat komunikasinya rusak, atau pesannya tidak sampai karena sinyalnya lemot ataupun apa. Itu adalah menjadi gangguan komunikasi. Nah, yang kedelapan ya, lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, kitalah yang memberi makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Nah, benar ini. Komunikasi adalah proses simbolik karena kita menggunakan lambang, yaitu simbol, seperti kata, gambar, isyarat, yang maknanya dibentuk secara sosial yang bisa dipahami oleh semua orang. Nah, untuk pertanyaan ke-9, tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi.
Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Itu adalah benar bahwa itu merujuk pada definisi interpretatif dari komunikasi. Tidak semua perilaku adalah komunikasi gitu. Tapi ketika ada pemberian makna, maka itu menjadi sebuah komunikasi. Nah, pertanyaan yang terakhir guys, yaitu pertanyaan yang ke-10. Nah, pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Nah, ini benar karena termasuk dalam efek komunikasi di level kognitif. Nah, komunikasi ini mengubah cara seseorang melihat, memahami, dan berpikir tentang suatu hal, persepsi, dan opini kepada seseorang. Itu saja teman-teman sekalian, mungkin ini bisa menjadi bahan refleksi diri kita sendiri, menjadikan ini sebagai sebuah pemahaman yang baru, ataupun bagi seseorang yang sudah tahu menjadikan pengulangan sehingga tidak lupa nilai-nilai dari komunikasi. Terima kasih semuanya. See you.